selamat siang, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Siang ini saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Meski kita tetap di rumah, kita harus sehat, juga harus bahagia. Karena bahagia adalah salah satu untuk menaikkan imun kita. Nah, salah satu kegiatan pada masa epidemi ini yang mungkin sekarang sedang banyak diminati oleh kebanyakan orang, yaitu merawat tanaman-tanaman hias, antara lain tanaman daun seperti ini. Ada yang orang senang dengan tanaman daun, tapi ada juga yang senang dengan tanaman yang berbunga. Tapi yang sekarang ini lagi banyak yang suka dengan tanaman daun, karena dengan tanaman daun walaupun tidak berbunga seperti ini, tanaman daun ini memanjakan mata kita dengan corak-coraknya yang unik ya. Nah, nah untuk kali ini saya ingin sharing tentang salah satu tanaman yang sekarang ini banyak dicari ya. Ini adalah alocasia, atau banyak yang mengatakan ini adalah keladi tengkorak. Banyak yang mengatakan keladi tengkorak. Kenapa ya mereka mengatakan keladi tengkorak? Mungkin karena dari ruas-ruas daunnya itu seperti tengkorak manusia. Jadi di situ banyak yang mengatakan ini adalah keladi tengkorak. Nah, untuk keladi tengkorak yang ada di hadapan saya ini kebetulan ini berwarna hijau ya, hijau. Nah, ada juga jenis yang lain yang agak hitam dan agak hitam kemerahan. Nah, kita bahas yang hijau aja dulu ya, karena saya kebetulan punyanya yang hijau. Nah, untuk keladi tengkorak ini dia berbentuknya elips seperti ini ya. Nah, di petulangannya begitu jelas terlihat. Kemudian di petulangannya ini dia lebih pekat warnanya dibandingkan warna dasarnya. Ini adalah warnanya warna hijau ya, hijau daunnya hijau tua. Hanya pas di tulang-tulangnya ini lebih pekat ya, lebih hijau sekali. Nah, untuk batangnya sendiri dia lebih mengandung air, nampak mengandung air ya. Nah, untuk keladi tengkorak ini perbanyakannya yaitu biasanya dilakukan dengan pemisahan anakannya di sana ya. Nah, untuk pemeliharaan dan perawatannya sendiri kita bahas ya, karena kita kalau merawat tanaman atau ingin menanam tanaman, sebaiknya kita lihat sifat-sifat dia di alam sebelumnya dia, sehingga nanti tanaman ini akan gampang menyesuaikan, kemudian dia akan tumbuh subur dan lebih bagus ya untuk pertumbuhannya. Nah, untuk keladi tengkorak ini dia menyukai tanah yang medianya biasanya itu dia lembab ya, lembab tapi jangan becek. Jadi dia harus agak basah tapi tidak becek. Nah, untuk ini mungkin penyiraman yang perlu dilakukan itu kalau setiap iklim, tergantung dia melihat tergantung iklim ya. Kalau pas musim hujan mungkin bisa dikurangi waktunya, biasanya kita tiap hari jadi 2 hari sekali. Jadi kalau musim kemarau kita siram setiap pagi, kalau saya ya setiap pagi 1 hari sekali, tapi dengan cara disemprot gitu, tidak disiram, diguyur begitu. Kemudian kalau musim hujan dikurangi penyiramannya jadi 2 hari sekali gitu. Atau kalau ingin aman ya kita rabas saja di medianya. Kalau misalkan medianya sudah kelihatan kering, kita siram gitu. Nah, untuk pemberian pupuk biasanya saya lakukan ini seperti ini nih, ada ya pupuknya, pupuk daun nih, karena memang dengan menggunakan pupuk seperti itu bisa 3-4 bulan baru
saya berikan lagi. Ini di kastar ya. Ini kalau misalkan untuk supaya kalau pas pada saat sibuk saya lupa, itu sudah tetap diberikan nutrisi gitu. Hanya kalau pada saat tertentu kalau saya lagi senggang waktu, saya akan siram dengan cairan pupuknya, cairan pupuk rumah dengan cairan vetsin campur air, disemprot ke daun dan batang dan ke medianya gitu. Kemudian kalau untuk perawatan selanjutnya mungkin yang harus diperhatikan adalah hama ya. Hamanya itu biasanya itu ada kutu putih, ulat daun dan belalang. Ini di sini saya perhatikan tadi ada sedikit kutu putih nih tuh. Nah, kutu putih seperti ini nih. Nah, ini bisa kita buang kalau cuman sedikit ini kita bisa langsung buang, nanti kita buang menggunakan tisu saja atau dibersihkan begitu aja, atau kita manfaatkan cairan hama ya, cairan hama untuk kalau sudah banyak kita semprot saja dengan cairan hama. Tapi kalau saya biasanya dilakukan seminggu sekali untuk pencegahannya dengan menggunakan cairan sunlight. Hanya ini mungkin nampaknya nggak tersiram nih belakangnya, padahal baru kemarin saya siram, tapi depannya yang belakangnya tidak tersiram gitu. Jadi selain tadi kutu putih, ulat daun juga belalang. Nah, kalau ulat sudah ada ulat ya biasanya lebih baik disemprot ya, karena biasanya ulat cepat sekali. Kemudian untuk penyiraman tadi itu sebaiknya tadi jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit, karena kalau misalkan kurang di dalam penyiramannya, si daunnya ini nanti akan cepat kering ya. Nah, kalau misalkan kebanyakan nanti akan timbul di mananya ada bakteri atau jamur sehingga akan mengakibatkan busuk akar. Nah, kalau untuk keladi tengkorak ini tempatkanlah dia di tempat yang teduh, jangan ditempatkan yang full kena sinar matahari, karena kalau ditempatkan di kena full sinar matahari nanti dia gosong, sayang ya, kasihan juga tanamannya. Ditempatkanlah di tempat yang teduh seperti ini. Saya tempatkan di teras rumah, di belakang rumah. Jadi dia tetap mendapatkan bias sinar matahari, bukan matahari langsung tapi bias sinar mataharinya. Kemudian kalau ditempatkan di tempat teras seperti ini, aliran udaranya juga tetap berjalan dengan baik ya, jadi lancar begitu. Tapi sebetulnya untuk daun tengkorak ini juga bisa ditaruh di dalam rumah. Kalau para pencinta Botani Channel ingin meletakkannya di dalam rumah, ini bisa. Hanya sekali-kali keluarkan dari dalam rumah untuk dia mendapatkan aliran udara yang baik, meskipun tidak perlu dikena sinar matahari langsung ya. Hanya dia memang perlu untuk aliran udaranya. Dan kalau misalkan untuk ditaruh di dalam rumahnya, boleh disimpan di dekat jendela misalkan yang agak tertutup sama gorden tipis gitu ya. Jadi dia tetap dapat bias sinar matahari, tapi dia tidak terlalu panas dan dia tetap teduh. Mungkin itu ya yang perlu diperhatikan. Oh ya, satu lagi, bila mana ditaruh di dalam pot seperti ini, pilihlah pot yang aliran airnya mengalir. Jadi harus dilihat di bawah potnya ini, lubangnya, aliran airnya mengalir dengan baik atau tidak. Karena kalau tidak, nanti kita siram terus, misalkan kita disiramnya secara bukan disemprot tapi disiram, diguyur, itu khawatir kalau di sininya tidak, lubangnya tidak cukup mengalir dengan bagus, itu takutnya jadi nanti dia
becek. Kalau becek jadi nanti dia busuk lagi deh ya. Oh iya, satu lagi media. Mungkin media yang digunakan di sini saya menggunakan ditutup dengan batu karang dan batu ini ya, batu putih itu. Tapi di dalamnya itu sendiri itu adalah komposisi antara tanah berpasir, kemudian kompos ya, dan sekam sedikit gitu. Jadi supaya dicampur semuanya satu perbandingannya seperti itu. Mungkin seperti itu untuk siang ini, sedikit sharing dari saya dari Botani Channel. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dengan informasi yang tadi saya berikan. Jadi kalau para pencinta Botani Channel ingin merawat tanaman, sebaiknya perhatikan sifat-sifatnya dia ya. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini bermanfaat. Mohon di-share, like, dan di-subscribe. Sehat terus. Assalamualaikum.